Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan makalah ekologi industri yang berjudul Rekayasa Ekologi Industri dalam Mendukung Pembangunan Agro Eko Industri Park Pelaksanaan Pedesaan. Nah, makalah ini disusun oleh kelompok 2 yaitu Okta Susanti, Yusri Josan, Nur Faidawati, Indra Saputra Pata. Nah, yang pertama pendahuluan. Perkembangan industri yang makin pesat kurang diimbangi dengan pemahaman akan dampak dari limbah yang dihasilkan. Dampak buruk terhadap lingkungan dapat dikurangi dengan pelaksanaan industri yang ramah lingkungan. Industri ramah lingkungan adalah strategi untuk mencegah atau mengurangi dan menghilangkan terbentuknya limbah. Untuk mendukung terlaksananya strategi tersebut, diperlukan suatu perubahan yang mendasar dalam hal komitmen serta perilaku pimpinan, karyawan, penyediaan sarana dan prasarana, penunjang dan peningkatan kompetensi SDM. Tujuan dari industri ramah lingkungan itu sendiri adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, meminimalkan potensi kontaminasi bahan-bahan yang beracun atau berbahaya terhadap lingkungan dan meminimalkan terbentuknya limbah baik dalam jumlah atau kandungan racun. Rumusan masalah tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor dalam rekayasa ekologi industri dalam mendukung pembangunan agro eko industrial park skala pedesaan. Nah, adapun tujuannya, mahasiswa dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang ada dalam rekayasa ekologi industri dalam mendukung pembangunan agro eko industri park skala pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan faktor pemicu. Faktor pemicu di sini adalah industri yang menjadi dasar dari terbentuknya suatu model. Nah, segala perubahan yang terjadi di dalam model diawali dari perubahan dari faktor pemicu. Pemilihan faktor pemicu ini berawal dari isu yang sudah berkembang di masyarakat menjadi program pemerintah tentang swadaya daging sapi (PSDS). Nah, adapun faktor pendukung. Faktor pendukung ini adalah industri yang mendukung faktor pemicu dalam pengembangan model AIP atau industri-industri yang mendukung bertemakan dalam penelitian ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan lagi materi tentang biodigester, industri pupuk organik, hijauan ternak, dan integrasi industri pemicu dan industri pendukung. Biodigester atau yang biasa disebut dengan bioreaktor yang merupakan reaktor anaerob. Alasan lain dari pemilihan biodigester ke dalam model AEIP inilah dengan adanya program swasembada daging sapi di tahun 2015, maka akan terjadi peningkatan limbah dari kotoran ternak. Yang kedua yaitu industri pupuk organik. Pemilihan industri pupuk organik sebagai salah satu faktor pendukung adalah karena hasil samping dari pembuatan biogas yaitu seluri, yaitu lumpur hasil samping biogas yang gasnya telah hilang dan banyak mengandung unsur hara. Unsur hara yang tinggi untuk tanaman. Lumpur tersebut mengandung padatan dan cairan. Yang ketiga yaitu hijauan ternak. Hijauan yang digunakan sebagai pakan ternak yaitu hijauan rumput gajah. Rumput gajah merupakan jenis rumput unggul yang mempunyai produktivitas dan kandungan zat gizi yang cukup tinggi serta disukai oleh ternak ruminansia. Rumput gajah mempunyai produksi bahan kering 40-63 ton dengan rata-rata kandungan zat gizi yaitu protein kasar 10,2%, BETN 42,3% serta kasar 34,2%, lemak 1,6%, abu 11,7%, dan yang terakhir yaitu integritas industri pemicu dan industri pendukung. Dari pakan dan minum
itu peternakan menghasilkan limbah kotoran sapi padat, kotoran sapi cair, limbah cair hasil pembersih sapi, kotoran cair dan limbah cair kemudian dimasukkan ke dalam biodigester untuk menghasilkan biogas yang digunakan untuk memasak sehari-hari, sedangkan kotoran padat sapi itu dimasukkan ke dalam biodigester. Perkenalkan, nama saya Nur Fedawati. Saya akan melanjutkan pemaparan materi pada poin ke-D, yaitu integrasi industri pemicu dan industri pendukung. Nah, dari pakan dan minuman itu, peternakan menghasilkan limbah kotoran sapi padat, kotoran sapi cair, dan limbah cair hasil pembersihan sapi. Kotoran dari kotoran cair ini dan limbah cair kemudian dimasukkan ke dalam biodigester untuk menghasilkan biogas yang digunakan untuk sebagai memasak sehari-hari. Sedangkan kotoran padat pada sapi ikut dimasukkan ke dalam biodigester. Nah, poin ke-E itu ada analisis rancangan model berdasarkan konsep EIP dari pakan dan minuman itu. Peternakan menghasilkan limbah kotoran sapi padat, kotoran cair sapi dari limbah cair hasil pembersihan sapi, kotoran cair dan limbah cair kemudian dimasukkan ke dalam biodigester untuk menghasilkan biogas yang digunakan untuk memasak sehari-hari. Sedangkan kotoran padat sapi ikut dimasukkan ke dalam biodigester. Pada poin ke-F, penggunaan energi dan air. Pada model yang dikembangkan dalam penelitian ini sudah dipertimbangkan mengenai ketiga indikator tersebut. Model ini sudah melakukan integrasi penggunaan energi antara pabrik dan penggunaan sumber energi terbarukan, yaitu dengan menggunakan energi biogas. Jadi kesimpulannya, dari model ini kebutuhan akan jerami diganti dengan rumput gajah. Semua hal ini dikarenakan menurut hasil analisis yang dilakukan Juhazemi dan Soejono 1987, yaitu jerami padi hanya memiliki kandungan gizi bahan kering 40,65%, protein kasar 3,45%, lemak 1,20%, serat kasar 33,02%, bahan ekstrak tanpa nitrogen atau BETN 37,27%, dan abu 25,6%. Nah, dengan adanya pembukaan lahan rumput gajah sebesar 3, maka dapat menghemat biaya untuk kebutuhan rumput gajah sebesar Rp1.079.000.